Selamat pagi sahabat AM yang terkasih. Kembali lagi dalam renungan harian Angin Mamiri bersama saya Frater Ance. Sebelum memulai renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas rahmat hidup yang Kau berikan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ya Bapa untuk bacaan yang akan kami dengarkan dan kami renungkan. Semoga melalui bacaan ini kami boleh memahami banyak hal yang Engkau katakan dalam kitab suci. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan yang akan kita renungkan yaitu dari Injil Lukas pasal 11 ayat 5 sampai 13. Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tak memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui bacaan Injil pada hari ini, Yesus menunjukkan kepada kita bahwa cintanya kepada manusia sangatlah besar, bagaikan cinta seorang bapa kepada anaknya. Hal ini bisa dilihat dalam isi bacaan yang baru saja kita dengarkan. Seorang tetangga tetap melayani orang yang mengetuk pintunya walaupun sudah tengah malam hanya untuk meminta roti. Bagi kita pada zaman sekarang ini, hal itu merupakan sesuatu yang mustahil. Walaupun demikian, itulah kenyataannya dalam hidup ini, bahwa cinta Tuhan tanpa batas. Ia tidak memandang seberapa besar dosa yang dilakukan oleh manusia, ia tidak memandang seberapa congkak manusia terhadapnya, dan ia selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan manusia setiap hari. Namun dari pihak manusia kadangkala tidak tahu bersyukur atas hal-hal yang mereka dapatkan. Manusia cenderung menuntut lebih dari apa yang ia terima sekarang ini. Jika keinginannya tidak terpenuhi, maka banyak orang mulai menyalahkan Sang Penciptanya. Hal ini menjadi sebuah permenungan bagi kita untuk tidak selalu menyalahkan Tuhan. Kita perlu menarik diri dan bertanya, apakah selama ini saya selalu menyadari kebaikan Tuhan itu dalam hidupku?
Apakah saya hanya bersyukur ketika permintaan saya terkabul? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan menyadarkan kita betapa besar cinta Tuhan kepada kita untuk manusia. Dalam Injil hari ini juga, Yesus menegaskan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Kata-kata Yesus ini sangatlah menarik. Ia memberikan jaminan bahwa setiap orang yang mencari akan mendapat. Hal ini mau mengungkapkan bahwa Tuhan selalu memberikan jalan asal orang itu mau berusaha dan mau mengakui kekurangannya. Kecenderungan bagi kebanyakan orang pada masa ini adalah selalu mengandalkan diri mereka sendiri. Mereka beranggapan bahwa semua akan baik-baik saja dan berharap mendapat pujian dari banyak orang karena hal yang telah ia atau mereka lakukan. Hal ini merujuk pada kesombongan diri. Ketika apa yang ia rencanakan tidak sesuai dengan kenyataan, akibatnya adalah kekecewaan. Kekecewaan timbul saat apa yang kita pikirkan terlalu tinggi dan kenyataannya berbanding terbalik dengan apa yang kita pikirkan. Mereka lupa akan campur tangan Tuhan dalam setiap hal yang dikerjakan. Setiap hal yang kita kerjakan, hendaknya kita minta tuntunan Tuhan agar melancarkan segala sesuatu yang kita lakukan itu. Dan kalaupun gagal, langkah selanjutnya adalah menyadari bahwa semua yang terjadi itu adalah jalan terbaik yang diberikan oleh Tuhan kepada saya. Maka peristiwa kegagalan itu harus dimaknai sebagai sebuah pelajaran yang tidak menyurutkan semangat untuk terus mencoba. Dalam kehidupan sehari-hari, saya pun merasakan hal yang demikian. Saya kerap kali lupa menyertakan Tuhan dalam kegiatan harian yang saya lakukan. Akibatnya, saya merasa bahwa apa yang saya lakukan itu sia-sia. Maka dari itu, saudara-saudari, marilah kita menyertakan Tuhan dalam setiap persoalan hidup yang kita alami, sehingga dalam keadaan apapun kita mampu untuk bersyukur. Jika kegembiraan yang kita dapatkan, kita harus syukuri. Jika kegagalan yang kita peroleh, kita mencoba untuk bangkit kembali. Dan hal yang terpenting adalah mau berusaha dan berani meminta kekuatan kepada Tuhan agar Ia tetap menjaga kita dalam pesiaran hidup di dunia ini. Semoga demikian. Marilah kita mengakhiri permenungan kita dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepadamu ya Bapa atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh merenungkan sebagian kecil dalam sabdamu. Bantulah kami untuk meneruskan sabdamu itu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.